Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul adzim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Wa qala Rasulullah sallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka tergantung kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Pimpinan Dinas SDM, Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris, Bapak Kabid, Bapak Ibu Kasih Kasubag, dan seluruh jajaran yang kami hormati. Selanjutnya keluarga besar Dinas SDM Provinsi Sumatera Barat yang dimuliakan Allah SWT. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada hari yang masih fitri di bulan Syawal ini. Hari ini kita berada pada Jumat ketiga dari bulan Syawal. Masih terasa oleh kita suasana-suasana Idul Fitri. Oleh karena itu, untuk menguatkan suasana itu, hari ini kita mengambil tema menjaga fitrah insaniyah. Semoga tema ini menjadi penguat motivasi bagi kita untuk menjaga fitrah kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifatul fil ard. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga tercurah kepada kita umatnya yang senantiasa tunduk taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, suasana Ramadan bagi kita harus menjadi kesan yang sangat mendalam. Tidak boleh biasa-biasa saja. Ya. Jadi Ramadan itu diciptakan oleh Allah sedemikian rupa sebagai sebuah atmosfer. Atmosfer adalah kondisi udara, ya, kondisi suasana yang sangat luar biasa indah, sejuk. Ya. Atmosfer apa? Atmosfer hablum minallah wa hablum minan nas. Suasana yang sedemikian dekatnya kita kepada Allah
dalam ibadah-ibadah kita, puasa di siang hari, tarawih pada malam hari, tadarus, zikir, doa, sungguh pun dalam kondisi yang lapar, haus, namun semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sangat sedemikian mudah. Ringan kaki kita, ringan tangan kita untuk melangkah ke masjid, ke musola. Baru saja kita berbuka, belum selesai, sudah dengar azan Isya, bekejar kita ke masjid. Selesai sholat Isya, kita nunggu ceramah, kita sholat tarawih. Sudah demikian. Sampai larut malam, jam 4 sudah bangun, ya. Kemudian tadarus dan sebagainya. Suasana-suasana itu sudah sangat sedemikian, ya, terkondisi. Ini dari sisi hablum minallahnya. Dari hablum minannasnya berbagi sangat luar biasa. Sedemikian ringan tangan kita, ya. Berbagi takjil, ya, peduli sesama. Ini adalah atmosfer yang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa dan itu sulit sekali didapatkan di bulan lain. Betul Bu ya? Sulit sekali didapatkan di bulan lain. Ya contoh sederhananya hari ini misalnya kan. Kalau di bulan lain, jangankan tiap malam mendengarkan ceramah. Ini tiap malam ini dengarkan ceramah. Sekali sepekan saja payahnya luar biasa. Ya, sekali sebulan, sekali seminggu saja susah. Oleh karena itu, atmosfer Ramadan itu harus menjadi kesan yang sangat mendalam. Apa puncaknya? Puncak daripada suasana Ramadan sebulan penuh itu, begitu kita masuki 1 Syawal, semua kita menyatakan Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Nah, dari situ kita bisa memahami kalau begitu apa itu fitrah, itu ya. Berarti apa itu sebenarnya fitrah itu? Fitrah insaniyah. Secara garis besar fitrah manusia itu terbagi 2. Dan itu suasana yang seharusnya demikian gitu bahasanya ya. Yaitu manusia itu sebagai makhluk penghamba. Yang kedua sebagai makhluk sosial. Apa yang dimaksud dengan makhluk penghamba itu? Adalah makhluk yang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam bahasa kitanya kalau di Minang, manusia itu siapapun mereka, ya, apapun agamanya, sebenarnya punya fitrah bergantung kanan tinggi, bersandar kanan gadang. Dia selalu bergantung kepada yang maha tinggi, dan dia selalu menyandarkan semua harapannya itu kepada yang maha besar. Bergantung kanan tinggi, bersandar kanan gadang. Itu adalah fitrah yang pertama, fitrah manusia. Oleh karena itu Allah utus para nabi, para rasul untuk meluruskan, untuk menunjukkan bergantung kanan tinggi siapa yang paling tinggi itu, bersandar kanan gadang siapa yang paling gadang itu. Itulah tujuan utama yang pertama Allah utus para nabi, para rasul, bahwa yang maha tinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika informasi itu tidak sampai, ketika informasi siapa yang paling tinggi, siapa yang paling besar, itu tidak sampai kepada manusia, maka manusia mencari sendiri. Mencari sendiri. Sehingga kita kenal dalam sejarah sebelum Islam masuk Indonesia, kan berbagai macam kepercayaan. Karena yang dianggapnya yang paling tinggi itu adalah pohon. Ya, maka dia menggantungkan diri kepada pohon. Yang paling besar adalah pohon yang paling besar, batu-batu, gunung-gunung, sehingga dia menyandarkan sesuatu kepada yang besar tadi. Terjadilah animisme, dinamisme. Ya, kepercayaan kepada benda-benda, kepercayaan kepada roh-roh, yang itu sebenarnya ilusi. Awalnya adalah sebuah angan-angan yang dia menganggap bahwa itulah yang paling besar, itulah yang paling tinggi. Sehingga berbagai macam kepercayaan ada di masyarakat. Kenapa itu terjadi? Sebab pertama karena informasi yang sebenarnya belum sampai kepada mereka. Maka ketika Islam datang kepada mereka,
dengan memberikan arahan-arahan yang jelas terkait dengan ya siapa yang paling besar, siapa yang paling tinggi, maka dikenalkanlah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, fitrah yang kedua adalah manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Pasti dia bergantung kepada orang lain. Itu fitrah. Ya. Fitrahnya demikian. Oleh karena itu nanti dalam surat Ali Imran itu kan Allah nyatakan zuribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ya, dalam surat ya Ali Imran ayat 134 ya. Atau 104. Zuribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan, zuribat itu bahasa Arab asal katanya zoroba. Zoroba itu ditimpakan, dilemparkan. Zuribat alaihimuz zillatu, ditimpakan kepada mereka kesulitan. Aina masukifu, di mana saja mereka berada. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali orang yang kuat hubungannya dengan Allah dan kuat hubungannya dengan sesama manusia. Baik. Oleh karena itu, misi utama agama Islam itu adalah menjaga fitrah. Jadi misi Islam itu, agama Islam itu, sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu, adalah menjaga fitrah. Jadi fitrah manusia itu, dia adalah makhluk yang menghambakan diri kepada yang gaib. Yang gaib itu dikenalkan itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu saja. Di samping itu manusia itu juga makhluk sosial. Sehingga Islam hadir itu adalah mengatur, mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita wudhu. Di sisi lain, Islam juga mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan sesama. Mulai dari kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada masyarakat sekitar. Diaturlah sedemikian rupa ya syariat-syariat sehingga manusia itu berada dalam fitrahnya. Ya. Ini konsep yang mesti kita pahami bersama. Dan ayat tadi itu sangat menjelaskan kepada kita. Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus. Enggak bengkok-bengkok itu ya. Ya. Kepada agama Islam ini. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah yang telah menciptakan kita manusia itu sesuai dengan Islam gitu ya. Sesuai dengan fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan. Fitrah itu dari asal muasalnya sana sampai akhir zaman itu enggak ada perubahan. Ini contoh sederhana, Allah tuh fitrah menciptakan manusia itu dua jenis, laki-laki perempuan, tidak ada di antara keduanya. Jadi kalau ada yang mengkampanyekan LGBT, berarti dia menyimpang dari fitrah. Allah tidak menciptakan manusia itu di antara keduanya, enggak ada. Kalau menciptakan cacing ya. Cacing kan hermafrodit ya, yang belajar biologi. Kalau makhluk lain selain manusia itu ada dua jenis kelamin ya. Manusia hanya satu jenis kelaminnya. Kalau tidak laki-laki ya perempuan, itu fitrah. Berarti ketika dia menyimpang dari fitrah berarti itu adalah penyakit. Makanya konsep Islam itu menetapkan bahwa LGBT itu adalah penyakit. Baik dia penyakit sosial maupun penyakit medis. Ini contohnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan ciptaan Allah itu. Nah, fitrahnya alam semesta juga demikian. Fitrahnya alam semesta itu ya seperti ini. Ada gravitasi, ada daya tarik bumi. Ya. Dengan adanya gravitasi maka semua ya anggota tata surya itu berputar pada porosnya masing-masing.
Di samping dia berevolusi, dia juga berevolusi. Di samping dia berputar pada porosnya, dia juga berputar mengelilingi pusatnya. Kalau kita tata surya kita adalah pusatnya matahari, ya ada yang berputar mengelilingi matahari, tapi bersamaan dengan itu juga dia berputar pada porosnya. Itu fitrah alamnya. Nah, fitrah manusia, kembali kepada yang tadi, kita fitrahnya itu bagaimana kita dekat dengan Allah dan bagaimana kita dekat dengan saudara kita. Sedikit saja kita menyimpang dari pendekatan itu, maka akan meresahkan hati kita. Contoh Bapak Ibu, keluarga besar Dinas SDM ini berapa jumlahnya? 70-an Pak? 62. 62 orang kita berada di keluarga Dinas SDM ini. 61 kita baik. Kita baik kepada 61 orang, ini kan banyak tuh. Hanya satu kita yang kurang baik. Mungkin ya entah masalah apa, entah masalah kantor, entah masalah keluarga, entah masalah ini kan. Satu saja kita tidak baik dengan seseorang itu. Hanya satu orang dari 62 tadi, 61 kita baik. Hanya dengan satu orang kita kurang baik. Baras. Rasa sempit dunia ini. Rasa sempit dunia ini. Sulit kita bergerak, sulit kita. Jadi sedikit saja kita bermasalah sebenarnya dengan manusia itu, walaupun dia hanya dengan satu orang, itu akan mengganggu fitrah kita. Itu akan meresahkan kita. Masuk kantor kadang malas, ya, tidak semangat. Padahal kita bermasalah dengan hanya satu orang. Itulah fitrah. Sebenarnya dalam ibadah juga demikian. Nah, dengan ibadah juga demikian. Tapi kenapa dengan ibadah banyak orang yang tak peduli saja gitu. Ada sebagian nggak sholat tuh aman aja gitu. 5 waktu itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak sholat asar kadang aman aja gitu. Pulang jam 4, ya alasan nanti aja lah sholat asar di rumah. Macet di jalan, tiba di rumah maghrib. Sekali 2 kali kadang resah. Nggak lama tadi sholat maghrib terlambat. Tapi kemudiannya terbiasa. Nah, berikutnya yang merusak fitrah, gitu kan? Jadi fitrah sedemikian baik itu dia terusak, terganggu, ya. Oleh apa? Oleh hawa nafsu. Oleh hawa nafsu yang menyebabkan kita berbuat dosa. Karena ini hubungannya dengan hadis tadi, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Maka tergantung kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fitrah yang dimaksud di situ ya Islam. Jadi semua manusia, konsep Islam itu, semua manusia itu dari rahim siapapun dia lahir, itu adalah fitrah. Adalah Islam. Bersih, suci. Maka tergantung kedua orang tuanya. Mau dididik dengan cara Yahudi, mau dididik dengan Nasrani, mau dididik dengan Majusi atau agama-agama lainnya. Nah, ini juga menjadi prinsip bagi kita bahwa bayi yang lahir dari keluarga Islam itu sudah otomatis Islam. Itu udah bahasa kitanya. Jadi apa? Tidak perlu syahadat lagi. Karena orang tuanya sudah bersyahadat. Ya. Tapi kalau dia terlahir dari keluarga non-Islam, ya, ketika dia mau masuk Islam, baru dia disyahadatkan. Karena dia sudah terkotori, sudah tidak fitrah lagi. Dalam konsep Nasrani, manusia lahir itu kotor, ya kan? Manusia itu lahir itu kotor. Kapan dia suci? Setelah dibaptis, ya kan? Kan dibaptis tuh. Ya. Kan jauh bedanya itu. Ya, jauh bedanya. Kalau menurut Islam semua bayi lahir dalam keadaan suci. Tergantung nanti keluarganya. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi. Nah,
Kalau di Kristen semua manusia lah itu kotor. Setelah ditebus dosanya baru bersih katanya. Tidak demikian. Nah, penyebab rusaknya fitrah itu karena banyaknya maksiat. Banyaknya maksiat karena memperturutkan hawa nafsu. Nah, mari kita lihat mengenal sedikit nafsu. Nafsu manusia itu terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama nafsu lawwamah. Yang kedua nafsu mutmainnah. Nafsu lawwamah artinya nafsu yang tidak pernah merasa puas. Nafsu yang jahat. Ini dasarnya surat Yusuf ayat 53. Surat Yusuf, surat ke-12. Nanti Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran, ketika membaca surat Yusuf, itu kisah Nabi Yusuf bersama saudaranya dari awal sampai akhir. Nanti tiba di ayat 53, itu Nabi Yusuf menyatakan, ya, Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi. Ya, surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Kata Nabi Yusuf, aku tidak menyatakan bahwa aku terbebas dari kesalahan. Ini kisahnya sebelumnya bisa dibaca itu, sehingga Nabi Yusuf menyatakan begitu. Aku tidak menyatakan bahwa aku terbebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Sekali lagi, apa kata Nabi Yusuf? Ya, innan nafsa la ammaratum bisu'i. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Nah sekali lagi, pada umumnya nafsu itu mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Pada umumnya. Hanya sedikit sekali nafsu yang tidak mendorong kepada kejahatan. Ya. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama nafsu yang selalu mendorong kepada kejahatan. Kejahatan ini yang Allah sebut sebagai nafsu lawwamah. Allah bersumpah dengan nafsu lawwamah ini. Bisa dilihat dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. Surat Al-Qiyamah ayat 2. Jangan ditutup pintunya, Pak. Ada orang masuk. Depan aja, Pak. Ke depan aja. Dekat pintu nanti kena ini. Surat Al-Qiyamah ayat 2. Surat 75 ya. Surat 75 ayat 2. Allah bersumpah dengan nafsu itu. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang tidak pernah merasa puas. Oh ya? Surat Al-Qiyamah ayat 2. Dan aku bersumpah demi jiwa yang tidak pernah merasa puas. Bapak Ibu, kalau kita tidak puas pada sesuatu, kira-kira ekspresinya gimana? Apa sikap kita? Wah. Jadi ketika kita tidak puas kepada sesuatu, apakah keputusan kepala dinas, apakah keputusan rapat, apakah pembagian yang tidak tepat misalnya kan? Ekspresi ketika kita tidak puas itu apa kira-kira? Wah, marumi. Pertama marah-marah. Kenapa marah-marah? Ambo tidak puas dong. Kecewa yang pasti kan.
kecewa. Ya. Ekspresi orang yang tidak puas pasti menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan. Bisa jadi dia marah-marah, bisa jadi dia ya kecewa, bisa jadi dia ya menyesal. Nih, kalau ndak mau pergi ke apa namanya? Ke Jakarta itu ndak jatuh gitu. Ya. Ini ekspresi orang yang tidak puas. Kalau ekspresinya itu alami, tidak masalah. Kalau memang betul adanya, keputusan itu merugikan kita, kita tidak puas itu wajar. Tapi yang jadi masalah itu selalu tidak puas. Nah, ini masalahnya kan. Selalu tidak puas. Apa saja yang terjadi pada diri kita tidak puas. Sehingga Bapak Ibu, orientasi orang yang dikendalikan oleh nafsu lawwamah itu, orientasinya itu adalah syahwat. Naudzubillah min dzalik. Orientasi yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam benaknya itu, orang yang dikendalikan oleh nafsu lawwamah itu adalah syahwat. Syahwat baik kepada wanita, kalau yang laki-laki, tentu perempuan kepada laki-laki, syahwat kepada harta, dan syahwat kepada tahta. Yang kita sering kenal kan, harta, wanita, tahta. Itu syahwat itu. 3 ta. Kalau sekarang di anak muda itu tambah satu lagi. TikTok. Syahwat kepada media sosial. Tidak pernah puas ya. 1 jam, pokoknya setengah jam aja lah. Tidak puas setengah jam, 1 jam lagi. Ya. Bapak Ibu yang mungkin Allah SWT, syahwat kepada wanita, ini yang mesti kita stressing kepada kita semuanya Bapak Ibu. Ini penting sekali. Banyaknya keluarga-keluarga yang tidak harmonis, itu disebabkan karena dikendalikan oleh nafsu lawwamah. Tidak puas dengan yang halal di rumah. Dia mencari sesuatu yang di luar. Insya Allah tidak terjadi di kita, karena kita mengaji terus nih. Ya. Iya. Itu kejadian-kejadian yang hari ini banyak seperti itu. Terpengaruh dengan casing, dan casingnya casing settingan. Pengaruh di Facebook, pengaruh di ya media sosial, padahal yang sebenarnya tidak seperti itu. Ya kan? Kalau dikendalikan oleh nafsu lawwamah, orientasinya syahwat. Karena dia tidak puas dengan apa yang ada di rumah, dia cari yang keluar. Naudzubillah min dzalik. Karena dia tidak puas dengan penghasilan yang dia dapatkan harian itu, dia coba mencari cara. Berbagai macam cara, berbagai macam strategi. Yang penting asetnya bertambah. Yang penting ya hartanya tambah. Karena dia tidak puas dengan keputusan ya yang diberikan kepadanya, dia berusaha sedemikian rupa. Sehingga orang yang dikendalikan oleh nafsu lawwamah ini orientasinya itu syahwat. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu semuanya, dan selama Ramadan nafsu lawwamah inilah yang ditekan. Yang ditekan habis sebenarnya. Yang ditekan sedemikian rupa agar kita tidak memperturutkan ya syahwat tadi. Oleh karena itu kita ingatkan kesan Ramadan kemarin, apa kata Rasulullah? Laisa syiyam minal akli wasyurbi. Bukanlah puasa itu hanya menahan diri dari makan dan minum. Kan itu ya? Asyam minal lagwi warfas. Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu perkataan yang kotor dan perbuatan yang keji. Kalau diambil dari kalimat yang kedua tadi, berarti puasa itu pengertiannya sepanjang hayat. Apa maksudnya? Puasa dengan pengertian menahan diri dari makan dan minum itu kan hanya sesaat. Kalau di Ramadan ya sebulan penuh. Tapi ketika puasa dipahami asyam minal lagwi warafas, bahwa puasa itu adalah menahan diri dari segala perkataan yang kotor dan perbuatan yang keji, maka inilah sebenarnya nilai yang mesti kita bawa sepanjang hayat, sepanjang bulan.
Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan terusnya, ya kita tetap menahan diri walaupun tidak sedang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi kita tetap menahan diri berpuasa dari perkataan-perkataan yang kotor dan perbuatan-perbuatan yang keji. Ini satu sisi ketika manusia dikendalikan oleh nafsu lawwamah, nafsu yang jahat. Kita tinggalkan nafsu yang jahat karena kita tidak ingin kita dikendalikan oleh nafsu lawwamah. Betul, Bu? Kita lihat dalam ayat tadi, apa kata Nabi Yusuf? Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Jadi nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan nafsul mutmainnah. Allah panggil dengan lemah lembut kepada nafsul mutmainnah ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang puas. Jiwa-jiwa yang redha. Jadi lawan daripada lawamah itu adalah mutmainnah. Lawamah tidak pernah puas. Mutmainnah puas. Mutmainnah itu tenang, tentram. Tenang, tentram karena puas. Nah, ekspresi orang puas gimana? Ekspresi orang yang puas, alhamdulillah, Allahu Akbar. Apalagi yang nonton bola, gol gitu. Ya kan? Ekspresi orang puas itu dari wajahnya ceria. Ya kan? Gol ya. Jadi ekspresi orang puas itu wajahnya ceria, penuh senyum, ya, ketawanya lepas, gitu kan. Tapi kalau orang tidak puas, cemberut kata Bapak tadi kan. Nah, orientasi orang yang memiliki jiwa mutmainnah itu adalah zikrullah. Zikrullah. Senantiasa zikir kepada Allah. Ibu, zikir dalam artian yang sangat luas. Lisan kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Coba kita baca dulu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini selalu dilazimkan oleh almarhum Ustadz Arifin Ilham. Beliau setiap memulai pengajian, jamaah diajak berzikir dulu. Karena untuk mengkondisikan hati demikian. Salah satunya membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah tadi sudah diawali juga membaca Al-Quran. Ya, ini sebagai salah satu contoh orientasi orang yang memiliki jiwa mutmainnah adalah zikrullah. Lisannya basah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Istighfar, tasbih, tahmid, tahlil. Dan jauh dari kalimat-kalimat yang lainnya. Hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan amal perbuatannya selalu diukur dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya lakukan ini halal atau haram? Yang saya lakukan ini benar atau salah? Yang saya kerjakan ini hak atau batil? Kalau itu yang terjadi pada kita, maka kita telah memiliki nafsul mutmainnah. Dan Allah panggil kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan Allah meridaimu. Ya. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang redha. Redha itu sama dengan puas. Dan Allah meridaimu. Bapak Ibu,
Panggilan Allah itu ada 3 macam. Oh ya, panggilan Allah itu ada 3 macam. Yang pertama setiap 5 waktu melalui suara muadzin. Itu juga panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Ya. Hayya 'alal falah. Bahkan kalau subuh ditambah as-shalatu khairum minan naum. Bagi orang yang memiliki jiwa mutmainnah dengan penuh keridhaan, dia penuhi panggilan itu. Ya. Waktu sholatlah masuk, wah tinggalkan dulu kegiatan ini. Wah berjamaah di masjid, di mushola. Dengan sedemikian ringan dia memenuhi panggilannya itu. Itu panggilan yang pertama, katanya. Jenis panggilan yang pertama. Jenis panggilan yang kedua, ya mungkin tidak semua kita. Yaitu dipanggil oleh Allah ke rumahnya. Ke Baitullah. Baik haji maupun umroh. Itu panggilan Allah. Dia telah dipanggil oleh Allah. Panggilnya ke rumahnya. Yaitu Baitullah. Panggilan ketiga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai panggilan ketiga datang kepada kita memaksa. Kalau panggilan pertama tadi kan bahasa kitanya tidak terpaksa. Yang mau pergilah, yang tidak ngobrol lah. Ya. Panggilan kedua lebih tidak terpaksa lagi bagi yang mampu saja, yang punya uang, yang sehat, ya kan? Tapi kalau panggilan ketiga, suka tidak suka, ya harus berangkat. Kalau sudah Allah memerintahkan malaikat Israel, panggil si fulanah itu, panggil ibu itu. Oh, maaf Pak Israel, saya belum siap, anak saya masih kecil-kecil. Nggak ada. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, tidak bisa dimajukan barang sesaat, tidak juga bisa diundurkan barang sesaat. Mau nunggu panggilan ketiga atau yang pertama kita penuhi dulu? Ya kan? Nah, bagi orang-orang yang memiliki jiwa mutmainnah, walaupun dia dipanggil dengan panggilan yang ketiga tadi, walaupun dia dipanggil dengan jenis panggilan yang ketiga tadi, orang yang memiliki jiwa mutmainnah, dia tetap siap. Siap. Siap ya Allah, saya menghadapmu. Ya. Sehingga orang-orang yang beriman itu ketika dia dipanggil dengan panggilan ketiga tadi, terlihat wajahnya tetap ceria, tetap senyum. Kenapa? Karena Allah memberikan ya kabar gembira yang sangat luar biasa. Ketika malaikat Israel datang kepada kita, orang-orang yang akan meninggal, sementara hariannya itu lisannya basah dengan zikrullah, jiwanya dekat dengan Allah, maka innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku Allah. Kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu yang menjalankan segala apa yang dilaksanakan, meninggalkan apa yang dilarang. Maka turunlah malaikat kepadanya menyampaikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu sedih, jangan kamu gelisah, jangan kamu takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi Ibu, orang-orang yang memiliki jiwa mutmainnah itu, walaupun nanti kita dipanggil dengan panggilan ketiga tadi, kita tetap siap menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan. Setelah itu bagaimana? Fadkhuli fi ibadi. Ini surat apa namanya? Surat Al-Fajr ya. Surat Fajar ayat 27 sampai ayat 30. Kalau kita baca surat Al-Fajr mulai dari ayat 27 sampai 30 itu ayat ini. Fadkhuli fi ibadi
maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Baik Ibu, Allah merintahkan masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah itu siapa? Saya gitu. Semoga kita termasuk hamba Allah. Hamba Allah itu ada empat. Ada empat kelompok hamba Allah itu. Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhadain, wassolihin. Di ujung ayat, wa hasuna ulaika rafiqa. Hamba-hamba Allah itu adalah para nabi. Kalau para nabi, tentu hari ini kita tidak bertemu karena sudah berakhir pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, para siddiqin, orang yang mempertahankan kebenaran. Kalah menang itu tidak jadi ukuran, yang penting benar atau salah. Ya kan? Orang yang tetap menegakkan kebenaran. Yang ketiga, para syuhada. Syuhada itu siapa? Orang yang berjuang di jalan Allah sesuai dengan potensi kita masing-masing. Kalau kita sebagai ya karyawan di kantor ini berjuang di jalan Allah, bagaimana wirid pengajian ini rutin terjadi, gitu ya. Nah, kemudian segala aktivitas-aktivitas di kantor dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi hal-hal yang akan melanggar agama, itu juga perjuangan. Yang pasti kelompok yang keempat, insya Allah kita bergabung di sana, yaitu orang-orang yang soleh. Nah, kembali tadi, Allah panggil kita. Panggilan pertama kita sholat. Dalam masjid pasti insya Allah orang-orang soleh. Dalam masjid pasti orang-orang soleh. Dan mungkin orang-orang tidak soleh di masjid. Tapi kalau kita tak penuhi panggilan yang pertama tadi, ya mungkin ke kedai, ke kafe, mungkin ada juga orang soleh, tapi yang pasti di masjid pasti orang soleh. Ingat Bapak Ibu, ujung ayat itu wahasuna ulaika rafiqa. Dan mereka inilah teman yang terbaik. Wahasuna ulaika rafiqa. Itu surat An-Nisa ayat 69. Dan mereka inilah teman yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena waktu membatasi kita, jadi bagaimana menjaga fitrah ini? Adalah menjaga agar jiwa kita tetap mutmainnah dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hablum minallah kita ini kuat. Kalau sudah hablum minallah kita kuat, maka fitrah insaniah kita akan terkondisi sedemikian baik. Yang kedua, menjaga hablum minan nas kita baik. Oleh karena itu di negeri kita ya, Ramadan dan Syawal itu digabung sedemikian rupa. Ramadan mungkin fokus pada hablum minallah sehingga kuat hubungan kita dengan Allah. Kemudian Syawal kita lanjutkan dengan halal bihalal untuk memperkuat hablum minan nas. Ya. Hablum minan nas kita harus kuat, saling memaafkan, saling menghormati, saling menghargai, saling berbagi hadiah, saling mengundang makan ke rumahnya gitu kan. Saling itu kan untuk memperkuat silaturahim kita. Untuk memperkuat hablum minan nas kita. Jadi menjaganya begitu. Menjaga ibadah kita supaya hablum minallah kita bagus, menjaga silaturahim kita supaya hablum minan nas kita bagus. Kalau sudah bagus vertikal dan horizontal kita, itulah puncak kebahagiaan hidup kita. Bahagianya hidup kita ini ketika ibadah kita baik dan hubungan kita sesama juga baik. Akhirnya gimana? Wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam surga. Jadi yang akan masuk surga itu hanya orang-orang yang memiliki jiwa mutmainnah. Selebihnya akan dicampakkan dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mengingat waktu dan semoga ini bermanfaat. Sekiranya ada yang didiskusikan, mungkin kita beri waktu agak 10 menit. Silakan Pak.